Ratusan kepala sekolah tingkat TK hingga SMP se-Kabupaten Pesawaran ikuti seminar pendidikan yang dilaksanakan di Gedung Geraha Adora, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Selasa 31 Oktober 2023. Kegiatan seminar pendidikan yang berlangsung 2 hari terhitung 30 hingga 31 Oktober 2023 tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mengetahui peran media dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bupati Pesawaran Dendi Ramadana berharap melalui kegiatan seminar pendidikan ini dapat dijadikan momentum bagi pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk terus berinovasi dan merancang arah perjalanan pendidikan ke depan. Serta dapat merefleksikan praktik guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar dalam memajukan pendidikan di Bumian dan Jejama. Dijelaskan oleh Bupati Pesawaran terkait learning loss adalah fenomena di mana menurunnya pengetahuan dan keterampilan siswa secara akademis. Hal itu sebagai akibat dari pembelajaran di rumah atau daring yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama akibat dampak dari COVID-19 yang melanda. Ia pun menitipkan pendidikan akhlak, karakter, dan kompetensi anak-anak bangsa, khususnya di Kabupaten Pesawaran, kepada para pendidik di Bumian dan Jejama yang turut serta pada acara. Hadirin hadirat sekalian, insya Allah kita semua mendapat barokah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat dalam rangka yaitu seminar. Ini seminar, tentunya seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh dinas dan seluruh dewan guru dan para kepala sekolah yang hadir di sini. Insya Allah hari ini kita semua mendapat barokah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam talabut sama-sama kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak sekalian, wabil khusus waktu mewakili Ibu Dirjen. Mungkin judul di atas adalah bagaimana peran media bisa bersinergi dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan juga kualitas pendidikan dalam rangka mendukung kurikulum Merdeka di Kabupaten Pesawaran. Tentunya judul ini hanya garis besar, tapi tentunya mungkin guru-guru dan kepala sekolah kami nanti juga pasti akan ada diskusi, ada materi-materi yang mungkin lebih melebar daripada ini. Karena kita cukup tahu permasalahan dunia pendidikan Kabupaten Pesawaran khususnya itu tidak hanya sebatas bagaimana sinergitas antara semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada, terutama media. Secara umum tentunya media sangat berperan, kita cukup tahu sangat-sangat berperan. Media itu jangan dikategorikan hanya pemberitaan saja, publikasi saja, tapi media ada nilai edukasi yang bisa diakses informasinya oleh semua kalangan, bukan hanya untuk peran kita kepada anak didik saja, tapi kepada dunia luar dan juga halayak banyak. Bagaimana bisa kita mengekspos, karena banyak sekali hal-hal hari ini yang tidak terekspos keluar, yang ada hanya fokus di pemberitaan. Apakah itu pemberitaan positif, apakah itu pemberitaan negatif, hanya itu yang dicari. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya sepakat judul yang diangkat utamanya adalah ini, peran media berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Biasanya kalau guru kepala sekolah itu kalau sudah dengar media, mulai persepsinya berbeda-beda. Ada yang persepsinya negatif, ada yang persepsinya positif. Tergantung dari kita menyikapinya. Bagaimana media dan juga peran kita sebagai tenaga pendidik anak-anak bangsa kita ini bisa sejalan seiring. Kalau ada kontrol di sana, tentunya itu harus didiskusikan.
Karena media juga punya peran kontrol sosial di sini. Bukan hanya dinas, bukan hanya inspektor, bukan apa ya. Tapi tadi untuk mengkoreksi, mengevaluasi sama-sama bagaimana meningkatkan itu tadi kualitas pendidikan di Kabupaten Pesawaran. Maka dengan adanya diskusi atau seminar ini kita perkuat bagaimana sih? Karena saya yakin terbentuknya suatu media, terbentuknya apakah itu media sosial, apakah itu media elektronik dan lain-lain, ada tujuan yang baik semua. Ingin punya peran semua masing-masing di dalam peningkatan kualitas dunia pendidikan. Nah, tinggal bagaimana para kepala sekolah menyikapinya. Bagaimana Pak nanti dengan menyikapi media-media yang hanya mencari-cari salah? Ya manusia tidak mungkin nggak salah. Di dalam suatu kebijakan itu pasti ada hal-hal yang mungkin tidak bisa memenuhi semua aspirasi semua pihak. Nah, tentunya itulah adanya diskusi. Makanya kepala sekolah kalau dicari oleh orang-orang media jangan kabur ke Bandar Lampung. Makanya sering saya sidak di mana kepala sekolahnya? Di Bandar Lampung Pak. Mana kepala sekolahnya? Nggak datang Pak. Tapi kalau ada halang-halangan yang tidak bisa ditinggalkan ya mau. Maka daripada itu kita jangan menghindar dari media. Itulah perannya. Ya karena seorang kepala sekolah, seorang pendidik tentunya punya metode tersendiri untuk menghadapi anak yang mohon maafnya mungkin anak didik kita yang bandel aja bisa kita tanggulangi, apalagi diajak diskusi oleh media. Saya berterima kasih dengan memang hari ini ada jurus. Yang kedua tentunya bukan hanya peran media saja Pak Bu dalam kesempatan ini. Mungkin banyak nanti ada materi-materi yang di luar daripada didikan oleh kepala sekolah kami. Karena dinamika kurikulum merdeka ini kan luar biasa. Perubahan kurikulum yang ada di Indonesia ini kan dinamis sekali Pak ya. Kurikulum merdeka ini sampai hari ini ya kan. Jangan apa ya, mungkin belum dikuasai oleh semua guru-guru kami. Kalau kepala sekolah mungkin materinya dapat terus karena kepala sekolah duluan ya. Pada guru-guru umum yang lainnya mungkin banyak yang belum menguasai bagaimana kurikulum merdeka. Ya kita cukup tahu kurikulum merdeka ini adalah dulu pada saat pandemi COVID, kurikulum merdeka dideklarasikan untuk apa? Untuk merubah tatanan dunia pendidikan yang tadinya mungkin sebelum COVID seperti apa, tapi pandemi COVID kita harus menyesuaikan. Jangan sampai anak-anak didik kita terkendala dengan adanya situasi pandemi kemarin. Dan alhamdulillah saya nyatakan ya cukup berhasil juga kurikulum merdeka ini. Tapi mungkin pendalamannya yang harus kita lebih pertajam. Ya karena takutnya Pak nanti ganti menteri ganti kurikulum lagi Pak, ini repot ini Pak. Ya. Betul dah. Udah belajar, ya memang itu saja. Tapi kadang-kadang metodenya, maka itu juga menjadi kendala. Terutama daerah-daerah kami juga yang sekarang geografisnya juga mungkin tidak semuanya sekolah-sekolah yang masuk dalam kategori merdeka sinyal Pak. Jadi banyak yang belum merdeka sinyal juga Pak sekolah-sekolah. Kalau kurikulumnya sudah merdeka, sinyalnya belum merdeka Pak. Masih ada beberapa daerah-daerah kami yang masih blank spot. Nah, itu juga kan kurikulum merdeka kalau tanpa didukung oleh sarana prasarana komunikasi yang baik kan juga percuma. Tetap aja ujung-ujungnya kemarin pada saat pandemi tetap aja guru-guru ini masih tetap aja Pak masih tetap mengumpulkan anak-anak sekolah di satu fasilitas ya, tapi semuanya itu saya yakin untuk kebaikan karena itu untuk kemajuan. Nggak mungkin dunia pendidikan ini kan geraknya sangat-sangat agresif, cepat perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Nah, tinggal kita bisa nggak beradaptasi. Kami Pak dari TK, SD, TK, PAUD, SD, SMP yang memang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan menjadi domain kewenangan daripada kabupaten, kami coba terus Pak untuk bertransformasi bagaimana bisa beradaptasi dengan kurikulum. Maka tentunya para kepala sekolah dan para dewan guru tentunya di sini dituntut untuk banyak-banyak berinovasi. Jadi dengan media, dengan teknologi yang semakin maju yang tadinya Pak, kepala sekolah atau guru-guru ini nggak ngerti Pak video call itu kayak mana. Betul nggak? Pada saat
nggak suka, mau nggak mau, ya, harus mengerti bagaimana Zoom meeting, bagaimana upload, bagaimana kita membuka situs dan lain-lain untuk menggunakan aplikasi dan lain-lain. Nah ini, ya. Tapi saya berterima kasih yang namanya guru-guru ini luar biasa, yang sudah mau pensiun aja masih mau belajar menggunakan laptop itu kayak mana, bagaimana menggunakan aplikasi dan lain-lain. Kalau yang muda-muda itu sudah jadi kewajiban. Yang kadang-kadang yang sudah sebentar lagi mau purna masih haus akan itu. Nah, itulah yang harus kita turunkan kepada anak-anak. Maka saya berharap musyawarah dengan banyak-banyaknya seminar, banyak-banyaknya materi yang akan diberikan oleh orang-orang yang berkompeten, tentunya ini menjadi role model. Bagaimana musyawarah bisa mencetak anak-anak didik kita yang berakhlak, punya karakter, dan punya kompetensi. Karena dunia hari ini, anak-anak SMP hari ini sudah harus punya kompetensi. Mereka sudah ada penjurusan di SMA-nya pengen jadi apa? Bukan hanya pengen jadi tiktokers, pengen jadi apa? Artis YouTube, tapi ada kompetensi lain. Karena hari ini sudah dikuasai semua. Jadi maka daripada itu, dengan seminar yang ada hari ini, saya berharap para kepala sekolah, dewan guru yang ada di Kabupaten Musyawarah mau berinovasi, dan tantangan-tantangan ke depan semakin kompleks. Bukan hanya tantangan kurikulum ini saja, teknologi dunia enggak. Menghadapi sifat karakter anak-anak didik kita ini juga kompleks sekali. Apalagi pasca pandemi COVID. Betul nggak? Ada perubahan nggak di karakter anak-anak didik kita? Ada kan? Nggak bisa lagi kita yang istilahnya seperti gaya lama untuk mendidik anak-anak. Guru itu kadang dianggap harus sebagai teman. Kadang-kadang bisa dianggap sebagai bestie-nya gitu. Kadang-kadang bestie gitu. Oh, guru itu bestie saja. Oh, kalau yang guru itu enggak, guru killer. Udahlah, nggak usah masuk aja. Banyak ya. Tapi kalau gurunya bestie, dekat dengan siswa-siswinya, wah itu jadi guru favorit. Gurunya yang gaul, yang punya inovasi, yang ngerti teknologi biasanya. Tapi juga jangan kelewatan, kita tetap ada gap antara pendidik dan juga anak didik. Tetap, kalau mereka merasa kita bestie teman, ya akhirnya nggak nurut sama kita. Ya, mungkin tidak panjang lebar, Abu yang dapat saya sampaikan. Nanti juga saya harapkan Abu dan seluruh pemateri lainnya bisa memberikan masukan kepada para kepala sekolah kami dan semua pemangku kepentingan yang hadir di sini. Saya lihat di sini ada Pak Arjono ya. Arjono, awas mana ada? Oh, jadi narasumber ya. Sumber apa Pak? Sumber mata air. Apa sumber penghasilan? Nah, dan juga ada bunda literasi, kasih materi. Materi apa? Materinya jangan dari apa materinya nanti. Ya monggo. Saya nanti setelah membuka, saya izin, saya pamit ya. Soalnya kalau bunda literasi ini kalau ada saya grogi ya biasanya. Ya, baik itu saja yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar pendidikan dengan tema peran media dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah dan implementasi kurikulum merdeka secara resmi saya nyatakan dibuka. Ada pantun sedikit boleh? Belum. Udah turun nih kalau enggak ada. Datang ke Pesawaran bersama Bunda Literasi. Bunda Literasinya membawa kertas. Mari kita tingkatkan semua kompetensi untuk mencetak generasi yang berkualitas. Lagi ya, saya baca di atas, saya lupa. Jadi nanti kalian ada yang banyak pantunnya. Bunda Literasi di sini pantun. Oh ya, nonton drama Korea sampai tamat. Paginya membaca koran. Terima kasih kepada para sekolah dan dewan guru yang terhormat.
sudah memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Pesawaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Bunda Literasi yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi menyampaikan berbagai upaya dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Pesawaran sudah dilakukan. Upaya tersebut antara lain melantik Bunda Literasi di 11 kecamatan yang merupakan istri dari para camat yang bertujuan untuk meningkatkan budaya minat baca pada masyarakat, khususnya di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Untuk itu, Nanda menghimbau untuk membaca dan berdoa 15 menit sebelum belajar yang tujuannya nanti agar siswa-siswi terbiasa membaca dan belajar materi di luar pelajaran untuk menumbuhkan wawasan dan terbentuknya generasi pembelajar sepanjang masa yang sudah diterapkan di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Izin Bapak Ibu, kalau saya di bawah biar lebih dekat sama Ibu Bapak semua boleh? So slide-nya di sana ya. Ini sebenarnya saya agak grogi. Alhamdulillah Bapak Bupatinya sudah pulang, setengah grogi saya sudah hilang, tinggal 50%-nya lagi menghadapi Bapak Ibu semua. Ya tadi kayaknya pantunnya udah banyak ya Mbak ya. Bapak Bupati juga sudah berpantun. Boleh saya berpantun juga Bapak Ibu? Saya diajarin beliau kalau bisa pantunnya nggak boleh baca. Tapi kalau nggak nyambung, mohon maklum ya Bu, Pak. Ya. Pagi-pagi ketemu Bapak Bupati Pesawaran. Didampingi sama Bunda Literasi. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ayo semangat mengikuti seminar hari ini. Semangat nggak? Semangat? Ya, ini yang saya sampaikan, saya usahakan tidak lebih dari 15-20 menit, tapi insya Allah ini banyak manfaat buat Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pun. Ya, yang saya hormati Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Ristek yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Muhammad Abdul. Bapak selamat datang di Kabupaten Pesawaran, Pak. Kepala BGP Provinsi Lampung, Dr. Anda Suryanti Supriyadi. Selamat datang Ibu di Kabupaten Pesawaran, Dewan Pendidikan Kabupaten Pesawaran. Pak Abdul Hamid, udah pulang ya? Ketua PGRI, Ketua BPMS Kabupaten Pesawaran, CEO Samurai TV, Bapak terima kasih sudah support hari ini. Para pejabat struktural di lingkungan Pemkab Kabupaten Pesawaran, alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh Dinas Dispora, BKD, dan yang pasti dari perpustakaan ini berhubungan sekali dengan literasi ya 25. Para Korwilcam yang saya sayangi yang pasti se-Kabupaten Pesawaran, sehat semua Bapak Ibu. Ya, para kepala sekolah se-Kabupaten Pesawaran dari 11 kecamatan, semangatnya tadi sudah dipancing oleh moderator. Alhamdulillah masih semangat semua. Yang pasti yang saya sayangi Bapak Ibu semua. Ya, ini dari TK, SD, dan SMP, benar ya Ibu? Ya. Para narasumber, para peserta seminar, yang pasti telah menghadiri undangan. Mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Ini sedikit paparan literasi. Ini sebenarnya nggak usah dijelasin ya. Ini alhamdulillah Bunda Literasi Kabupaten Pesawaran
dilantik oleh Ibu Gubernur Lampung Ibu Arinal dari 15 kabupaten kota. Kita baru dilantik 2021-2024. Alhamdulillah waktu itu bertempatan di Hotel Swiss Bell. Oke, next. Ini mana sih? Oke. Ini apa itu literasi? Pengertian literasi. Apakah hanya membaca? Tidak. Ini dari mana sih? Maaf. Wah, semangat ini. Nah, ini boleh saya jelaskan. Literasi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. UNESCO, the United National Educational, Scientific dan Cultural Organization. Ini literasi ialah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut dan diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, ini harus dipahami nih Bu. Dari siapa dan bagaimana cara memperolehnya ini literasi. Nah, literasi juga dimaknai tidak hanya sebagai kemampuan individu dalam membaca dan menulis, namun kemampuan menganalisa atau mengolah informasi yang diperoleh untuk dapat digunakan bagi kecakapan hidup guna meningkatkan kesejahteraan. Ini tidak hanya membaca dan menulis, ini kan mengolah informasi, makanya berhubungan dengan peningkatan peran media dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nyambung nggak Bu? Makanya kita buat literasi yang berhubungan dalam peningkatan kompetensi guru-guru khususnya di Kabupaten Pesawaran. Oke, literasi itu sendiri saya masih belajar. Tadi saya sampaikan ada beberapa upaya-upaya yang akan kita lakukan, upaya atau achieve yang harus kita capai dalam literasi ini. Yang jelas beberapa program itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak disupport oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di sini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya. Satu lagi, tadi kalau menyimak sambutan dari Bapak Bupati tentang peran media dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah, kalau boleh saya memberi masukan, jangan alergi terhadap media. Boleh? Saya ngomong gini, karena tanpa dipikiri dengan majunya teknologi sekarang, mungkin kita sekarang membahas khusus di Kabupaten Pesawaran ini sebagai mitra. Tapi emang iya, media ini yang benar-benar mengangkat kita, mungkin sistem informasi segala macam ada di situ. Jadi jangan lagi Bapak Ibu, kalau ada kegiatan apa, ayo kita bermitra mungkin dengan media. Ya. Tadi Bapak bilang kalau media datang apa tadi Mas Kadir? Jangan ngumpet ya, atau apa? Nah, yang pertanyaan saya, kenapa nih pada ngumpet? Ya udah mau saya jawab. Pokoknya kalau saya boleh kasih masukan yang berhubungan dengan materi hari ini, tolong Bapak Ibu tidak alergi dengan media, karena memang kita harus bekerja sama dengan beberapa tim media yang ada di Kabupaten Pesawaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf bila salah dalam penyampaian sambutan saya. Mungkin setelah ini kita ada, kalau saya bilang jangan hanya jawab ya Pak ya, lebih ngobrol, dan seminar itu kan mencari jalan atau pemecahan dari satu solusi. Benar nggak Bu? Bapak, ini dari tadi saya panggilnya Ibu aja ya. Karena saya lihat kayaknya bapaknya orang banyak ya sebetulnya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, nanti dilanjutkan oleh Mbak Moderator yang dengan banyak pantunnya. Lagi nulis pantun lagi Ibu. Udah ya, soalnya saya tadi buat pantunnya cuma satu. Nanti dilanjutkan oleh moderatornya. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian sambutan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diketahui dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI Nunuk Suryani yang diwakili oleh Pengembangan Teknologi Pembelajaran Mo Abduh, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Pesawaran Andi Pramono, dan CEO Saburai TV Taswin Hasbullah. Alat ukur yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu adalah bagaimana hasil rapor pendidikan terkait dengan bagaimana capaian dari kompetensi literasi dan numerasi siswa yang ada di wilayah tersebut, apakah di provinsi, apakah di kabupaten kota. Nah, kalau data yang kita peroleh untuk rapor pendidikan di Kabupaten Pesawaran ini itu memang masih belum menunjukkan hasil yang signifikan, tetapi di sana ada perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Misalkan untuk literasi di SD dan literasi itu kenaikannya sampai 2 digit. Jadi sementara di nasional itu seingat saya itu hanya 4% tingkat kenaikannya, tapi di sini itu sudah 10% lebih. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa kompetensi guru di Kabupaten Pesawaran ini dibandingkan dengan tahun lalu dalam hal pembelajaran literasi dan numerasi itu lebih baik. Pak, izin Pak, untuk kuantitas yang guru di Pesawaran gimana Pak? Udah memadai belum Pak? Kuantitas kalau informasi yang justru saya justru mendapat informasi itu dari Pak Kadis di sini terkait dengan masih banyaknya kebutuhan terkait dengan pengangkatan P3K, ya, tapi secara alokasi pengangkatan yang ada di DAU itu masih belum mencukupi untuk memberikan penggajian terhadap P3K. Oke Pak, terima kasih. Saya sangat bergembira dengan adanya kegiatan ini karena di situ kita bisa berharap bagaimana terjadi sinergi antara kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan pemerintah kabupaten Pesawaran dan juga dengan media. Makanya tema yang diambil adalah itu. Nah, ketika terjadi sinergitas yang baik, maka ini bisa memberikan keberlangsungan bagaimana peningkatan mutu pendidikan ini bisa kita kelola dengan baik. Pak, harapannya dengan ada kegiatan ini Pak, guru yang ada di Kabupaten Pesawaran, apa harapan dari Kementerian Pak Pendidikan? Ya, guru bisa mendapatkan informasi yang langsung dari kami di Kemdikbud, terutama terkait dengan informasi sebelumnya bahwa masih ada beberapa guru yang belum memahami tentang kurikulum Merdeka, tentang platform Merdeka Mengajar, sehingga dengan pencerahan-pencerahan seperti yang tadi kami sampaikan itu ada pencerahan dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan materi-materi tersebut. Pak, izin Pak, kalau untuk sekarang Pak kan ada program namanya dari pemerintah pusat PIP Pak. Itu untuk di Lampung gimana Pak perkembangannya Pak? Itu di Direktorat Jenderal lain ya, jadi saya tidak punya otoritas untuk mengomentari itu, nanti malah berbeda informasi yang disampaikan. Terima kasih Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah yang di siang hari ini, yang menurut saya berbahagia, juga saya terutama lebih berbahagia karena saya mendapat kesempatan luar biasa di hari tanggal 31 Oktober 2023. Saya dari keluarga guru, ayah saya guru, dan jujur saja para guru, para kepala sekolah dan pejabat dinas Pesawaran yang ada di Geraha Dora ini. Tadi malam saya buka, Nadiem Makarim siapa? Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim adalah orang tua Nano Makarim, orang tua. Ternyata menyelesaikan S1 di UI, dia adalah wartawan, dia jadi pimpinan. Semangat ini saya bawa, jadi sungguh-sungguh saya coba, saya baca yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu sekalian, kepala sekolah dan
para pejabat yang ada di sini, terutama Pak Abdul. Saya jujur aja, antara guru sama wartawan itu 11-12. Kalau guru menyampaikan literasi pelajaran yang di gedung, di ruangan, juga bisa menggunakan hibrid, kami di lapangan. Tapi pesan yang disampaikan adalah pesan pertama, pesan itu harus jujur. Guru juga menyampaikan pesan-pesan kepada muridnya, pastilah dengan jujur, dengan itikat baik. Ibu-ibu yang berbahagia di siang hari ini, saya bangga tegak di sini karena adanya penghormatan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Ibu Fitrasi Nanda Indra Dendi Ramadona yang telah memberikan kami sebagai media partner dan memberi kesempatan saya sebagai pembicara. Awalnya saya cuma memberi kata sambutan, tapi saya bilang kalau saya tangguh, saya ngomongnya nggak bisa di-stop. Bunda-bunda, bapak-bapak sekalian, pers itu bukan hanya pers yang seperti kegalauan ibu selama ini yang ada tercipta di pikir-pikiran. Pers itu perjuangan bangsa Indonesia di tahun 1773. Ketika di zaman Belanda POC, kita berjuang bagaimana para pejuang kita, orang-orang yang cerdas di Jawa dan di Sulawesi, itu berusaha bagaimana Indonesia harus merdeka. Jadi pers itu bukan seperti yang ada di benak ibu-ibu sekalian. 1773 ada media yang dibuat oleh negeri Belanda karena Belanda dianggap menjajah dengan memperbudak bangsanya. Beda dengan Inggris yang menjajah bangsa itu dengan pendidikan, dengan kecerdasan. Karena itu di tahun 1773, abad 17, sudah bapak-bapak ibu sekalian, itu didirikanlah sebuah surat kabar, sehingga dari surat kabar itu menceritakan tentang kemajuan progres tentang POC. POC ini adalah suatu korporasi besar, kumpulan pengusaha-pengusaha kaya di negara Eropa. Mereka mempercayakan ke POC. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, perjuangan bangsa kita untuk membuat berita, untuk ingin bahwa kita jangan diperbudak, sehingga perjuangan ini terus berjuang. Maka di 9 Februari tahun 98, pemerintah, wartawan sepakat mendirikan satu lembaga namanya Persatuan Wartawan Indonesia. Di tahun 83, Presiden Soeharto di kala itu menerbitkan keputusan bahwa hari pers itu 9 Februari. Dan kita nikmati setiap 9 Februari para pejabat tinggi negara Indonesia akan menghadiri untuk mengingat perjuangan wartawan. Ibu-ibu semua dan bapak para kepala sekolah yang dari 13 kecamatan, ada 458. Saya berharap kami sebagai peran media bisa mensupport. Tadi saya bilang sama Pak Kadis bahwa kita punya media yang berdurasi 24 jam. Ambillah 2 jam slot untuk bagaimana bisa guru-guru apa bahasanya hibrid tentang pelajaran, tentang edukasi bisa diambil karena kami menggunakan 24 jam durasi yang ada di TVRI. Kedua, kami di Pesawaran punya radio. Pakai aja radio kami untuk bagaimana menjelaskan atau ada hal-hal yang khusus tentang pendidikan bisa disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi apa fungsi pers? Sebelum kita merdeka, fungsi pers adalah untuk mencerdaskan bangsa. Kalau jadi pertanyaan hari ini, siang ini di tempat Geraha Idora, duluan siapa yang mencerdaskan bangsa di dalam perjuangan? Abad 1773 bangsa Indonesia berjuang untuk bagaimana
mereka bisa menyampaikan aspirasi. Nah itulah itu. Kami dalam posisi serba sulit. Kami kalau guru, pejabat, pemerintah selalu mengatakan kami adalah wartawan abal-abal. Karena itu saya jelaskan tadi dan kasar. Perjuangan saya panjang untuk berjuang, untuk meraih cita-cita harapan bangsa Indonesia di Provinsi Lampung. Kami eksistensi media dengan dunia koran berubah PDF, kemudian berubah lagi menjadi dalam bentuk web, kemudian berubah lagi dalam bentuk baca koran, berubah lagi dalam bentuk online. Nah perubahan ini suka nggak suka harus terjadi. Sebuah keniscayaan bahwa industri media akan bergerak terus, digital akan bergerak. Jadi digital jurnalisme itu sebuah kepastian dan keniscayaan. Sama dengan kalau potensi guru tidak mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal. Sama posisi guru, posisi kepala sekolah kan sama dengan nasib kami. Karena itu saya berjuang. Saya jujur aja dengan semangat tinggi. Oke, saya mengambil tentang peran media terhadap perkembangan pendidikan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak yang saya banggakan, saya ingin menceritakan bagaimana perjuangan kami, apakah sama dengan perjuangan ibu. Ketika di tahun 92 saya selesai sekolah, saya meniti karir dari nol, berjuang, terus berjuang sampai hari ini saya menjadi salah satu petinggi media di Provinsi Lampung dan juga bagian dari sebuah bisnis industri media di seluruh Indonesia. Ibu-ibu, tadi saya ingin menjelaskan tentang fungsi pers, tapi dalam hal ini karena ibu galau, saya juga galau. Kita mungkin ibu-ibu bisa tanya, trik apa menghadapi wartawan? Nah mungkin itu yang menarik ya ibu-ibu. Daripada saya cerita tentang industri media, saya juga nanti bahasanya terlampau jumawa. Saya cerita ini, cerita itu, tapi kalau menurut saya apa masalah ini? Saya tadi udah bilang sama Pak Kadis, bagaimana guru-guru itu dilatih dalam 1 tahun, kita kerjasama dengan Tera. Karena saya matematika itu harus memang jadi dominan guru-guru untuk menguasai. Di sini ada universitas menarik, Institut Teknologi Sumatera. Alangkah baiknya Pesawaran mengambil peluang ini untuk kerjasama. Kemudian saya lihat kita tadi ada teman-teman cerita tentang minat baca. Di situ di tahun 2018 minat baca itu di angka 83 Indonesia. Tapi saya mau koreksi bahwa PISA itu bukan 83 sekarang, sudah menurun 61. Indonesia 61, Thailand 60. Itu yang ini. Artinya tingkat baca orang-orang Indonesia, terutama anak-anak pelajar itu makin membaik. Yang jadi masalah, cara membacanya hasil dari penelitian kita 250, skor kita 250. Padahal di negara Eropa cara membaca cepat itu harus di atas 300. Saya lihat ada literasi di China, orang China, mahasiswa Cina dan pelajar Cina itu hampir 20.000 kecepatan membaca. Nah, kemudian kita ada program membaca 15 menit, yang baik mungkin 1 jam. Kalau kita membaca anak-anak sekolah 15 menit, kenapa nggak 1 minggu? Kalau nggak bisa 1 minggu, 1 bulan. Kalau nggak 1 bulan, mungkin lebih dari 1
di Indonesia harusnya para pelajar itu membaca 12 buku satu tahun. Karena di negara-negara lain, pelajar mahasiswa itu membaca di atas 12 buku satu tahun. Seyogianya tadi siang makanya saya nggak dapat hadir sore ini. Sebenarnya materi yang saya sampaikan ini sudah saya pernah sampaikan di ventilator nanti didengar. Tetapi tidak salahnya saya sampaikan juga di acara seminar pendidikan peran media dalam pendidikan kompetensi lingkungan sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Mohon izin sebelumnya jika materi saya ada menyimpang, saya lebih senang dengan interaktif. Kenapa? Karena saya bisa duduk di sini karena ibu guru. Tanpa ada ibu guru saya tidak bisa membaca dan menulis, hanya bisa meraba. Jadi kalau katanya ibu guru tanpa tanda jasa benar, kalau bapak tanpa tanda jasa nggak benar. Terima kasih. Saya mengharapkan nanti ada interaktif. Saya akan menyampaikan tentang apa yang pernah saya sampaikan tadi, itu keterbukaan informasi publik dan Dumas. Apa sih hubungannya dengan materi yang saat ini, yaitu kurikulum merdeka, di mana tadi saya menyimak sedikit karena tadi saya dibawa ke transit oleh Bekasi. Sebenarnya saya ingin mendengarkan sehingga saya dapat mencampur atau menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemateri Pak Muhammad Abdul dan Pak Harjono, keterkaitan dengan kejaksaan sendiri apa. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, nanti saya harapkan ada pertanyaan-pertanyaan di luar ini semua, insya Allah saya jawab. Dan jika tidak dapat menjawab, saya akan mencari download bersama-sama. Keterbukaan informasi publik itu